Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar Tauhid, kali ini kita akan mengkaji Tauhid yang diambil dari pusaka Madinah.org bimbingan almarhum Kiai Undang Sirat, pengajian Tauhid Hakiki. Sinergi Akidah Syariah. Dikatakan Islam yang paripurna itu Islam yang berpegang teguh setia dengan Quran dan Sunnah Nabi. Semua orang tahu itu, tetapi tentu penjelasan yang lebih detail, sahih, dan masuk akal diperlukan untuk memastikan kita bahwa jelaslah Quran itu benar-benar Al-Furqan, benar-benar sang pembeda antara hak dan batil. Akidah, ilmu, teori, sisi ruhani. Rukun iman, dikupas dengan ilmu tauhid. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada para nabi dan rasul Allah. 5. Beriman akan datangnya kiamat. 6. Beriman akan qada dan qadar Allah. Syariah, mencakup amal, praktik, sisi jasmani. Rukun Islam, dikupas dengan ilmu fikih. 1. Berikrar dengan 2 kalimat syahadat. 2. Menunaikan salat wajib 5 waktu. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan. 5. Melaksanakan haji bila mampu. Islam dibangun dengan sinergi 2 hal, yaitu akidah dan syariah. Akidah itu pengenalan akan Tuhan, syariah itu pelaksanaan peribadatan pada Tuhan. Akidah dibahas dalam ilmu tauhid, syariah dibahas dalam ilmu fikih. Akidah itu sisi ruhani, syariah itu sisi jasmani. Akidah itu di hati, syariah pada anggota jasad. Akidah itu tataran ilmu, syariah itu tataran amal. Akidah itu tataran teori, syariah itu cara praktiknya. Itu sebabnya Islam disebut agama fitrah karena sesuai dengan kodrat manusia yang berupa ruh dan jasad, ruhani dan jasmani. Jadi berketuhanan itu tidak cukup dengan sekadar eling. Teori dan praktik tentu mesti selaras. Ilmu dan amal wajib sejalan. Jika Anda memegang resep bubur Manado kemudian hasilnya hanya menjadi bubur ayam spesial, pasti ada yang salah dengan cara Anda memasaknya. Kegagalan menerapkan praktik yang selaras dengan teori inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kesesatan. Dari pemahaman akan keselarasan sederhana ini, biiznillah kita akan dikaruniai paham untuk menakar kesahihan suatu ajaran atau pahaman dalam agama kita. Berikut ini tips-tipsnya. Tanda sahih 1, ada ilmu, ada amal. Kalau ada orang alim bicara ilmu tinggi-tinggi, bicara makrifat hebat dahsyat, seolah-olah sundul langit, tapi ketika ditanya soal cara mengamalkannya dalam syariat dia tidak bisa atau malah belepotan, berarti ajarannya tidak sahih. Bicara ilmu tinggi-tinggi, tak tahu jalan pengamalannya, tong kosong nyaring bunyinya. Tanda sahih 2, ilmu dan amal selaras. Ilmu amal selaras 1, kalau ada orang alim bicara ilmu Islam, tapi lalu mengajarkan cara beramal yang tidak sesuai dengan teorinya, berarti ajarannya tidak sahih. Contoh-contoh kasus. Teori, Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, QS. Al-Ikhlas dan Asy-Syura, 11. Allah bukan berupa huruf, nama, dan makna, juga bukan berupa napas. Praktik, mengajarkan takbir ihram sambil membayangkan huruf alif lam lam ha. Mengajarkan khusyuk salat dengan mengartikan bacaan salat dalam hati. Mengajarkan zikir napas hu Allah. Mengajarkan berzikir sambil beritikad menempat-tempatkan asma Allah dengan melempar anggukan ke bahu kanan kiri dan ke arah jantung. Simpulan, teori dan praktik sesuai atau tidak. Teori, zikir artinya ingat. Ingat artinya sadar, bukan tidak sadar atau setengah sadar, bukan dalam keadaan mabuk nikmat, ekstase atau fly. Praktik, berzikir sambil menari-nari putar badan lalu ekstase, mabuk nikmat. Simpulan, teori dan praktik selaras, tidak. Teori, zikrullah artinya mengingat Allah, bukan mengingat selain Allah. Praktik, berzikir sambil membayangkan wajah mursyid guru. Simpulan, teori dan praktik selaras, tidak. Teori, ibadah itu untuk ketenangan ruhani, memperbaiki jiwa, bukan untuk merusak sampai timbul kelainan jiwa. Praktik, berzikir sampai terbawa perasaan menangis-tangis sampai meraung-raung, mempercepat bacaan atau meninggikan volume suara sampai berteriak-teriak. Tidak jarang ada yang sampai pingsan, bahkan malah ada yang sampai kesurupan. Simpulan, teori dan praktik selaras, tidak. Teori, berzikir itu mengesahkan zahir batin kepada Allah, bukan untuk mengesahkan diri dengan alam. Praktik, berzikir-zikir untuk memasukkan barang luar ke jasad, berupa cahaya-cahaya atau huruf-huruf atau untuk bertemu dengan sosok-sosok gaib para wali. Simpulan,
Teori dan praktik selaras, tidak. Teori, jangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah, At-Taubah 9. Artinya ilmu Allah itu gratis, seperti hujan, sampai kepada yang membutuhkan maupun pada yang merasa tidak membutuhkan. Bukan seperti air dari perusahaan air minum, PDAM, hanya mengalir pada yang sudah membayar. Praktik, memasang tarif dalam dakwah, menentukan mahar berupa uang atau barang. Simpulan, teori dan praktik selaras, tidak. Teori, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Al-Ikhlas. Segala sesuatu ditentukan Allah, utamanya urusan rezeki, jodoh, dan ajal. Praktik, mengajarkan ilmu pengasihan, Islami. Mengajarkan ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, kanuragan kesaktian, dan sebagainya. Menikahkan manusia dengan jin, mengajarkan amalan-amalan pelaris dagangan. Simpulan, teori dan praktik selaras atau tidak. Ilmu amal selaras 2. Kalau ada orang alim bicara ilmu Islam, tetapi lalu mengajarkan cara beramal dari luar Islam, berarti ilmu dan amal tidak selaras, tidak sahih. Contoh ulama bertanduk, ulama sesat tersesat menyesatkan, itu yang mengajarkan. Ilmu meraga sukma, ngimpleng, terawangan, astral projection. Berkholwat serupa meditasi, tapa brata, semedi. Membuka mata batin, ilmu hodam-hodam, jin. Ritual pemanggilan arwah para wali, padahal jin. Puasa mutih, memakai raja susuk, jijimat, bebarang bertuah, dan amalan-amalan lain yang sifatnya memisahkan ruh dan jasad, merusak keesaan ruh jasad, atau menyiksa jasad. Konsep-konsep spiritual di luar tauhid. Membuka mata batin, pandangan metafisik ngimpleng, dan lain-lain. Semedi, tapa brata, meditasi, meraga sukma astral projection, puasa mutih, ngedan, tenaga dalam, tenaga metafisik, dan lain-lain. Brainwave, gut spot aktivasi otak kanan, dan lain-lain. Analisis aura, fenomena indigo dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kita semua sudah memiliki patokan dalam menentukan apakah suatu pahaman atau amalan itu setia tidak dengan Quran dan Sunnah Rasul. Cukup kita lihat dari kelengkapan ilmu dan amalnya lalu kita cek keselarasan ilmu dan amal yang disuguhkan pada kita. Sebagai penutup, pokok bahasan kita kali ini kita rangkum dalam bentuk bagan berikut. Dikutip dari buku Ilmu Sedikit untuk Segala-Galanya.